Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana cerita-cerita gelap, kisah terlarang, dan rahasia yang seharusnya tidak pernah diungkap akan kita buka bersama. Di sini, kita akan membahas apa yang orang lain lebih memilih untuk diamkan, tentang ritual yang menukar nyawa dengan kekayaan, tentang sekte yang mendekatkan diri pada kegelapan, dan tentang pesugihan yang selalu terlihat menggiurkan, hingga pada akhirnya berhasil menghabisi pemiliknya sendiri. Di setiap episode, kita akan melangkah sedikit lebih dalam pada dunia tak kasat mata. Dunia yang, walaupun tidak bisa kita lihat secara langsung, selalu mengintai tepat di belakang punggung kita. Menunggu kita lengah, menunggu kita percaya. Karena saat kita percaya, disitulah batas antara yang hidup dan yang mati menjadi kabur, dan kegelapan akan menyambut kita dengan tangan terbuka. Tapi sebelum kita mulai, aku ingin kamu ingat satu hal penting. Tidak semua kekayaan berasal dari kerja keras. Tidak semua kemajuan adalah hasil dari keberuntungan. Kedangsi itu dibayar dengan harga yang jauh lebih mahal daripada uang. Harga yang bahkan tidak bisa ditebus kembali malam ini. Kita akan masuk ke sebuah rumah yang dulu berdiri megah sebagai simbol keberhasilan. Rumah yang pernah dipenuhi tawa, pesta, dan kehidupan mewah. Namun kini hanya menyisakan sunyi, debu, dan bau anyir yang katanya belum hilang sampai sekarang. Rumah ini dulunya dihuni sebuah keluarga yang tiba-tiba menjadi kaya raya dalam waktu singkat. Bisnis mereka maju tanpa henti. Semua orang iri. Semua ingin tahu rahasia mereka. Sampai suatu malam tawa itu berubah jadi jeritan. Semua penghuni rumah ditemukan mati tragis dengan wajah ketakutan, mata membelalak, seolah mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya manusia lihat. Sejak saat itu, tidak ada satupun yang berani menetap di sana. Bukan hanya karena kisah kematian misterius itu, tetapi karena setiap malam selalu terdengar suara-suara dari dalam rumah. Panggilan lirih, langkah, kaki, dan bisikan yang terdengar seperti mengajak seseorang untuk masuk lebih dalam. Ada yang bilang, rumah itu tidak sekadar hunian. Rumah itu adalah penjara bagi roh-roh yang tidak diterima di alam lain. Dan mereka kini hanya menunggu satu hal: pengganti. Seseorang yang akan meneruskan perjanjian yang keluarga itu buat. Seseorang yang cukup bodoh untuk menjawab panggilan mereka. Malam ini, kita akan membuka pintu rumah tersebut, pintu yang seharusnya tetap tertutup. Dan jika saat mendengarkan cerita ini, kamu merasa ada yang memanggil namamu, jangan toleh ke belakang. Karena di saat kamu menjawab, di saat kamu menunjukkan bahwa kamu mendengar, rumah bekas pesugihan itu akan mengingatmu, dan ia akan datang. Nanti malam. Aku adalah Rama, seorang agen properti biasa saja. Bukan tipe orang yang punya kemampuan khusus melihat hal-hal gaib. Bukan juga orang yang percaya pada mitos atau hal-hal berbau mistis. Bagiku, rumah ya rumah. Selama bisa dijual dan dapat komisi, itu sudah cukup. Tapi sebuah tugas dari kantor mengubah cara pandangku tentang dunia, terutama tentang hal-hal yang tidak kasat mata. Sudah 2 bulan terakhir, kantorku berusaha menjual sebuah rumah besar di pinggiran kota. Kalau kamu lihat dari luar, kamu pasti setuju rumah ini adalah impian banyak orang. Bangunannya megah dengan gaya Jawa klasik. Ada joglo besar di bagian depan yang bikin kesan anggun dan tradisional. Halaman depannya luas, tanahnya subur. Ada pohon mangga yang besar sekali di sebelah kiri rumah pohon, yang kelihatannya sudah hidup puluhan tahun. Tapi hal yang bikin aneh adalah, rumah sebagus itu punya harga murah banget. Terlalu murah. Sampai-sampai semua calon pembeli pasti curiga duluan. Dan masalahnya, rasa curiga itu benar adanya. Rumah ini tidak pernah laku. Bahkan saat ada orang berminat untuk survei, mereka tidak pernah kembali lagi setelah masuk. Ada juga yang baru lihat dari pagar saja, tapi sudah bilang, "Mas, maaf saya nggak jadi." Lalu mereka pergi tanpa mau menjelaskan alasannya. Ada satu calon pembeli yang sudah siap bayar DP. Bahkan sudah nego harga. Tapi malam sebelum akad dia mendadak telepon kantorku sambil menangis histeris. Katanya dia didatangi sesuatu dalam mimpinya. Sejak itu semua staf di kantor menghindari rumah ini. Bosku sampai bikin sistem giliran. Siapapun yang kebagian jadwal survei rumah itu pasti ngedumel. Giliranku tiba setelah 2 bulan rumah itu tidak disentuh. Ketika nama Rama muncul di papan jadwal, satu kantor mendadak diam. Aku cuma bisa pasang senyum sok kuat. Walau sebenarnya aku juga merinding mikir rumah yang satu ini. Bosku cuma bilang begini sambil menepuk pundakku. "Kamu punya aura pembawa rezeki, Ram. Klien pasti cocok kalau kamu yang presentasi." Aku ketawa saat itu. Kupikir dia memujiku, tapi saya kerang. Setelah semua yang aku dengar tentang rumah itu, aku mulai mikir, jangan-jangan bosku cuma nyari orang yang cukup nekat buat masuk ke rumah itu. Rumah ini dulunya dihuni keluarga yang tadinya biasa saja. Usahanya kecil,
Ekonomi mereka pas-pasan, mobil pun gak punya. Lalu mendadak semuanya berubah drastis. Dalam waktu hanya beberapa bulan, mereka buka usaha besar, punya beberapa cabang toko emas, rumah direnovasi biar tampak seperti istana. Dan setiap minggu mereka mengadakan pesta undang banyak orang penting dari kota. Keluarga itu tiba-tiba jadi sangat kaya. Tapi di balik kekayaan yang tiba-tiba itu, ada bisik-bisik tetangga yang bilang mereka ikut pesugihan. Ya, kamu tahu kan, perjanjian dengan sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak kelihatan, demi harta dan kemewahan. Katanya setiap Jumat malam selalu terdengar suara gamelan dari dalam rumah. Tapi tanpa ada tamu satupun. Ada juga warga yang pernah melihat bayangan tinggi besar berdiri di halaman, matanya merah menyala. Bahkan ada yang melihat perempuan tua berambut panjang duduk di atap rumah sambil menyisir rambutnya. Tetangga penasaran, tapi semua pura-pura tidak tahu. Biar saja, begitu kira-kira yang mereka pikir. Karena saat itu keluarga itu memang sedang berada di puncak kejayaan. Tidak ada yang ingin cari masalah dengan orang kaya, bukan? Sampai suatu malam, semuanya berubah. Waktu itu warga mendengar suara teriakan histeris dari dalam rumah. Teriakan yang membuat para tetangga keluar rumah karena ketakutan. Teriakan itu bukan hanya satu, tapi banyak suara seolah semua penghuni rumah menjerit bersamaan. Seolah mereka melihat sesuatu yang terlalu mengerikan untuk digambarkan. Saat warga mencoba masuk, pintu rumah ternyata tidak terkunci. Dan yang mereka temukan di dalam, semua penghuni rumah tewas. Ada yang tergeletak di ruang tamu, ada yang berbaring di tangga, ada yang memeluk diri sendiri di pojok kamar dengan mata terbelalak ke arah langit-langit. Wajah mereka semua membiru, bibir mereka membuka dengan bentuk seperti ingin menjerit. Mungkin mereka masih sempat melihat sesuatu, bahkan setelah napas terakhir mereka hilang. Yang paling aneh, tidak ada setetes darah pun. Tidak ada tanda kekerasan. Seolah mereka mati karena ketakutan. Sejak malam itu, rumah dibiarkan kosong. Polisi datang, melakukan penyelidikan, tapi tidak pernah menemukan sebab kematian yang pasti. Ada yang bilang karena racun, tapi tidak ditemukan bukti. Ada yang bilang karena penyakit, tapi itu cuma jawaban asal. Semua yang melihat mayat-mayatnya tahu, ini bukan kematian wajar. Warga setempat percaya, yang mereka serahkan dulu untuk pesugihan, balik menagih. Dan rumah ini masih menyimpan semuanya. Aku mendengar semua cerita itu dari tukang warung dekat rumah tersebut saat aku survei lokasi siang hari. Aku cuma mengangguk sambil tersenyum sopan. Padahal jantungku sudah deg-degan. Mas yakin mau masuk? Nek awakmu nesu sing njero ojo kaget yo. Tukang warung itu bilang sambil buru-buru masuk ke dalam tanpa memberi kesempatan aku bertanya. Maksudnya, aku cuma bisa menatap pagar rumah itu. Rumah besar yang terlihat seperti rumah impian. Tapi makin lama aku memperhatikan, makin terasa ada sesuatu yang salah dari rumah itu. Seolah rumah itu mengintipku balik. Seolah rumah itu mengundangku mendekat. Tapi bukan sebagai agen properti, melainkan sebagai bagian dari dirinya. Aku mencoba buang pikiran negatif. Aku tarik napas panjang, lalu berusaha fokus pada pekerjaan. Aku harus foto rumah, membuat video, dan mengumpulkan detail bangunan profesional. Itu prinsipku. Aku buka pagar yang sedikit berkarat. Bunyinya meringkik pelan seperti suara seseorang yang menahan erangan. Aku menelan ludah, baru juga langkah pertama masuk halaman, tapi leherku sudah terasa dingin seperti ada yang hembuskan napas dari belakang. Aku berhenti sejenak, menoleh pelan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya halaman luas dan pohon mangga tua yang daunnya bergoyang pelan karena angin. Aku berkata dalam hati, ayo Ram, cuma rumah kosong, jangan lebay. Aku melangkah lagi, melewati jalan setapak yang ditumbuhi rumput liar. Dulu rumputnya pasti dipangkas rapi, tapi sekarang dibiarkan tumbuh liar dan tinggi, membuat suasana halaman seperti hutan kecil. Aku bisa membayangkan dulu, anak-anak berlarian di sini, tertawa, bermain permainan tradisional seperti lompat tali atau petak umpet. Tapi sekarang semuanya sunyi, seolah tawa itu terkubur bersama para penghuninya. Begitu aku sampai di teras, aku mendapati pintu besar dari kayu yati. Ukirannya rumit, motif naga dan burung garuda saling berhadapan. Aku menyentuh permukaannya. Dingin sekali, seperti menyentuh batu es. Padahal matahari sedang terik. Aku ketok perlahan, hanya sebagai formalitas. Permisi, ucapku pelan. Tidak ada respons. Aku putar kuncinya dan mendorong pintu perlahan. Pintu itu terbuka dengan suara berderit panjang, seperti keluhan seseorang yang akhirnya dibangunkan dari tidur panjang. Begitu aku masuk, aroma lembab langsung menyambut. Campuran dari debu lama, kayu yang lapuk, dan sesuatu yang seperti bau rambut terbakar.
Aku menyalakan ponsel untuk merekam. Kamera mulai berputar, menyorot ruang tamu, langit-langit tinggi, dengan lampu gantung kristal besar di tengah ruangan. Sofa mahal tapi sudah diselimuti kain putih lusuh. Meja kayu besar di sudut ruangan tertutup abu, seperti ada sesuatu yang pernah terbakar di sana. Aku jalan pelan, suara langkahku bergema. Tiba-tiba terasa seperti ada orang lain berjalan di belakangku, mengikuti langkahku dengan ritme yang sama. Tapi ketika aku berhenti, suara itu juga berhenti. Aku putar badan cepat. Tidak ada siapa-siapa, aku mencoba menenangkan diri. Halusinasi, Ram? Cuma halusinasi, kataku pelan, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun rasa aneh itu tidak hilang. Mataku lalu tertuju pada dinding kanan ada sebuah lukisan keluarga. Mereka berempat, ayah, ibu, dan dua anak. Ayah duduk di kursi dengan pose bangga, ibu berdiri anggun di samping, sementara dua anak berdiri di belakang. Anak yang satu membawa boneka, yang satu lagi megang bola. Semuanya tersenyum. Tapi aku merasa senyuman mereka tidak wajar. Terlalu lebar, terlalu dipaksakan. Dan entah kenapa, aku merasa bola mata mereka mengikuti gerakanku. Aku melangkah mendekat untuk melihat lebih jelas. Kuusap sedikit bagian lukisan yang berdebu, dan saat itulah aku menyadari sesuatu. Di bagian bawah lukisan, ada tulisan kecil. Kita tidak pernah benar-benar pergi. Aku mundur spontan, jantungku berdegup kencang, tanganku gemetar. Aku menelan ludah dan mencoba fokus ke pekerjaan. Foto dulu, baru keluar, aku berkata dalam hati. Tapi perasaan tidak nyaman itu semakin kuat, seolah ada sesuatu di rumah ini yang mengawasi setiap gerakanku, menyukai kehadiranku, dan berharap aku tidak pergi. Suasana mendadak terasa dingin sanggot dingin, sampai uap napasku terlihat. Dan dari arah koridor gelap yang menuju kamar-kamar, terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Seperti seseorang mengetuk dinding dengan kuku. Aku berdiri mematung, lalu terdengar suara pelan, lirih, namun jelas. Mas, Rama. Aku membeku. Aku bahkan belum memperkenalkan nama ke siapapun. Siapa yang memanggilku? Suara itu terdengar lagi. Sedikit lebih dekat. Mas, dang lebuk ini. Mas, cepat masuk sini. Dadaku sesak. Kaki terasa berat seperti dipaku ke lantai. Aku ingin lari, tapi rasa penasaran menahan langkahku. Aku mengambil satu langkah mendekati koridor. Satu langkah yang mungkin tidak seharusnya aku ambil. Karena mulai detik itu, aku sadar, rumah ini tidak hanya menunggu seseorang datang. Rumah ini menunggu aku. Dan aku merasa, rumah ini tahu aku akan datang sejak awal. Aku tidak tahu bagaimana suara itu bisa tahu namaku. Entah dari mana ia berasal. Tapi yang jelas, mulai hari itu, hidupku tidak akan sama lagi. Dan yang paling aku takuti bukanlah suara itu. Yang aku takuti adalah apa yang akan aku temui kalau aku menuruti panggilan tersebut. Namun, sayangnya, aku tidak tahu kalau menjawab panggilan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku berdiri di depan kegelapan koridor, menatap ruang yang seperti mulut hitam menunggu untuk menelan siapapun yang masuk. Angin dingin datang entah dari mana, menyapu tengkukku. Dan entah kenapa, aku merasakan sebuah senyuman dari kegelapan. Itu seolah sesuatu sedang berkata, akhirnya kamu datang. Aku bergidik, tapi aku tidak berbalik. Dan saat aku berpikir aku masih bisa memilih, aku baru sadar. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku berdiri terpaku. Kamar tengah itu menganga gelap. Pintunya bergerak seolah ada yang menyambutku untuk masuk. Angin pelan mengalir dari arah sana, membawa aroma lembab bercampur bau dupa basi, seolah bau bekas ritual yang sudah lama tidak dilakukan. Aku benar-benar menyesal sudah menjawab panggilan itu. Aku mencoba meyakinkan diri kalau itu cuma halusinasi. Kadang otak kita memaksa melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada, terutama saat panik. Tapi suara itu, suara yang memanggil namaku, jelas terdengar. Bukan sekadar bisikan angin. Aku menelan ludah, tangan memegang kamera, tapi genggamanku bergetar. Aku coba tertawakan perasaanku sendiri sambil bergumam pelan. Masak, cuma gitu aja takut, Ram. Santai. Tapi aku tahu suaraku sendiri terdengar palsu. Aku mematikan kamera dan menurunkan tripod pelan-pelan. Rasanya ruangan ini mengecil, menekan dada dan memaksa napas keluar lebih cepat. Aku melangkah mundur, berusaha menjauh dari pintu kamar itu. Tapi entah kenapa, kakiku justru bergerak mendekat ke arahnya. Seolah ada dorongan yang tidak berasal dari keinginanku. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah, dan aku sudah berdiri tepat di depan pintu kamar tengah. Dalam kegelapan itu, aku merasa ada mata yang menatapku, menunggu, mengintai, mencari kelemahanku. Aku mengangkat kamera dan menyorotkan flashlight kecil dari smartphone. Cahaya putih memotong gelap, kosong, tak ada siapa-siapa.
Tapi, itu malah membuat suasana jadi lebih menakutkan. Karena aku yakin tadi ada siluet di sini. Aku mencondongkan kepala, mencoba melihat isi kamar lebih jauh. Ruangan itu besar, dengan ranjang kayu tua di sudut. Sprei kusut, lusuh seperti sudah berbulan-bulan. Di dinding masih terlihat bekas bingkai yang dilepas, meninggalkan jejak warna yang lebih terang. Lalu, aku melihat sesuatu. Lemari tua. Pintu lemari sedikit terbuka. Ada sedikit kain putih menjuntai keluar. Aku menarik napas. Oke Ram, kamu cuma hallucinating. Stop lebay. Aku mundur satu langkah. Dan saat itu juga, kain putih itu bergerak. Pelan. Seperti ada tangan dari dalam yang menariknya masuk ke lemari. Aku spontan mundur 2 langkah lagi. Aku ingin lari. Aku benar-benar ingin keluar dari rumah ini. Tapi ingatan tentang pesan Pak Kuncen tadi siang menahan langkahku. Jangan sampai Mas balas manggil namanya. Aku justru jadi mikir, berarti di rumah ini ada sosok yang sebenarnya punya nama. Aku menggigit bibir. Harusnya aku nggak jawab tadi. Aku buru-buru mematikan flashlight. Anehnya, saat gelap total justru terasa sedikit lebih aman. Setidaknya aku nggak perlu melihat apapun. Aku mundur sambil meraba dinding, mencari saklar lampu. Menyentuh plastik kecil di dinding. Aku menekan saklar itu, klik. Lampu ruang tamu menyala terang. Ruang tamu. Aku berdiri di ruang tamu lagi. Aku langsung panik. Aku yakin, tadi aku masih tepat di depan kamar tengah. Aku bahkan belum sempat berbalik, tapi kini aku berada di ruangan berbeda. Seolah rumah ini memindahkan aku tanpa aku sadari. Kakiku lemas. Aku terduduk di sofa berdebu, mencoba mengatur napas. Keringat dingin mengalir di pelipis. Sudah. Ini cuma sugesti. Aku menggumam meyakinkan diri. Walaupun hati menolak percaya, aku harus menenangkan diri. Aku ambil botol air minum dari tas kamera dan minum banyak-banyak. Setelah mulai lebih tenang, aku teringat sesuatu. Aku belum kirim update ke kantor. Aku ambil ponsel. Baterai tinggal 60%. Kuaktifkan data. Nomor signal aku pindah ke dekat jendela. Tetap, nomor signal aku mendongak ke lenggit-lenggit. Seolah sinyal bisa turun dari situ. Sama aja, tidak ada sinyal sama sekali. Aku terdiam dengan tubuh gemetar. Aduh, rumah ini bener-bener nggak mau dilepas ya. Aku berusaha menertawakan situasi lagi. Tapi begitu aku memaksa tersenyum, dari sudut mataku, aku melihat sesuatu di ujung ruangan, dekat pintu dapur. Ada kursi goyang, dan kursi itu bergerak sendiri. Pelan, inggik, seperti ada seseorang yang duduk di atasnya, menikmati malam, mengayun pelan. Aku membeku, tak bisa berpaling, tak bisa lari. Lampu terasa makin terang, tapi sudut itu makin gelap. Aku coba pejamkan mata dan tiba-tiba aku mendengar suara. Itu lagi lebih dekat, lebih jelas, lebih mengancam, Mas Rama. Aku langsung membukanya. Di depan kursi goyang itu berdiri seorang perempuan berambut panjang. Mukanya pucat sekali, matanya hitam seperti habis tenggelam dalam sumur. Tubuhnya kurus, jari-jari tangannya panjang, kukunya tajam, dan dia sedang menatapku dengan senyum mengerikan yang menyeringai sampai hampir robek pipinya. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Aku ingin berdiri, tapi kakiku seperti tertanam di lantai. Dia mengangkat tangan pelan, menunjuk ke arahku, dan bibirnya bergerak. Iki omahku le, ini rumahku nak. Nada suaranya bukan seperti wanita modern, lebih seperti suara zaman dulu. Serak, dalam, penuh dendam. Aku menggeleng keras. Jangan, saya cuma numpang. Besok saya pergi. Perempuan itu melangkah setapak ke depan. Aku merasakan bulu kuduku berdiri sampai ke tengkuk. Dia menghentikan langkahnya tepat di batas cahaya lampu, sehingga aku masih bisa melihat wajahnya yang tak wajar itu. Seolah tulang wajahnya berubah bentuk setiap kali dia bergerak. Sampean wes manggil aku. Kau sudah memanggilku. Aku teringat, aku sudah menjawab panggilannya. Iya, kalimat bodoh yang aku ucapkan tadi kini menghantuiku. Dia merendahkan kepala, seperti menunggu aku bicara lagi, atau menunggu aku berlari agar dia bisa mengejarku. Aku memejamkan mata dan memaksa mulutku bersuara. Terdengar pecah dan gemetar. Siapa kamu? Aku benar-benar menyesal setelah itu. Di saat aku mengucapkannya, dunia serasa berhenti. Lampu ruang tamu padam seketika. Gelap total. Aku menjerit spontan. Suara kursi goyang berhenti. Saat itu, aku mendengar suara langkah kaki tepat di sebelahku. Perlahan, 1 langkah, 2 langkah. Helaan napas seperti tepat menempel di telingaku. Basah, busuk, suhu dingin menusuk tulang. Sampean wis tak tunggu. Kau sudah kutunggu. Aku meraba-raba saku, mencari senter kecil,
Dan begitu aku berhasil menyalakannya, tidak ada siapa-siapa. Ruang tamu kosong, kursi goyang diam, namun jejak kaki basah terlihat di lantai. Tepat di sampingku, menuju kamar depan. Aku terisak, ini nggak mungkin, ini nggak nyata, tapi jejak kaki itu jelas. Basah, seperti langkah dari orang yang baru saja berjalan di atas genangan darah. Aku mengikuti jejak itu bukan karena aku mau, tapi karena kakiku seperti ditarik oleh rasa takut yang tak bisa dilawan. Jejak itu berakhir tepat di depan. Pintu kamar depan, pintu itu tertutup rapat. Aku menelan ludah, dan dengan tangan gemetar aku dorong pintunya. Kriek, kamar itu kosong. Tidak ada perempuan pucat tadi. Tapi di meja dekat jendela, ada foto keluarga, berbingkai kayu usang di dalam foto. Ada suami, istri, dan seorang anak perempuan kecil. Pakaian mereka rapi, senyumnya lebar, seperti keluarga bahagia. Tapi, wajah mereka disilet, digores berulang-ulang sampai hampir tidak terlihat di kaca foto itu. Ada tulisan tergores, "Jangan tinggalkan aku sendirian." Aku meletakkan foto itu kembali dan mundur. Tiba-tiba ada suara benda jatuh di belakangku. Aku menoleh cepat. Foto keluarga itu kini sudah tergeletak di lantai. Padahal aku yakin aku menaruhnya di meja. Aku menghela napas putus asa. Aku cuma butuh tidur. Besok pagi, aku langsung pergi dari sini. Aku keluar dari kamar dan menutup pintunya cepat. Aku memilih tidur di sofa ruang tamu sambil tetap menyalakan lampu. Aku menarik selimut tipis dari tas dan memaksakan diri merilekskan tubuh. Tapi ruangan ini dingin, seolah AC menyala, padahal tidak ada AC. Aku menggulung selimut hingga menutup seluruh tubuh tengah malam. Aku terbangun karena suara seret sesuatu. Dari arah dapur, seret, seperti ada sesuatu berat yang ditarik. Aku mengintip. Dari balik selimut seorang anak perempuan kecil. Rambutnya panjang menutupi wajah. Dia menyeret kepala boneka besar yang sudah rusak dan sobek. Tubuh boneka itu tergores parah, seolah dicabik binatang. Sementara kepala bonekanya diseret di lantai, mengotori lantai dengan noda merah kecoklatan. Anak itu berhenti. Tepat di depan sofa, dia mengangkat kepala boneka itu dan memperlihatkan wajah bonekanya yang sudah hancur. Satu matanya hilang. Bentuk mulutnya koyak seperti bekas gigitan. Lalu anak itu pelen-pelen mengangkat wajahnya dan memperlihatkan wajah tanpa mata. Dua rongga hitam menganga di muka kecilnya. Dari dalam rongga itu menetes darah. Dia membuka mulut dan tanpa suara, bibirnya bergerak seolah bertanya, "Kamu mau main sama aku?" Aku menjerit dalam hati. Aku ingin bangun, ingin kabur, ingin pingsan sekalian, tapi tubuhku kaku. Hanya air mata yang bisa keluar. Anak itu mendekat lagi satu langkah, kemudian lagi, dan dia naik ke sofa. Duduk di atas perutku, aku tak bisa bernapas. Dia memiringkan kepala, mendekatkan wajahnya ke wajahku. Bau amis menusuk hidung. "Temani aku, jangan tinggalin aku." Suaranya pecah, seperti berasal dari banyak suara sekaligus. Tangannya yang dingin menyentuh pipiku, dan aku melihat sesuatu. Dalam kegelapan matanya, ada banyak wajah. Wajah orang-orang ketakutan, mulut-mulut menganga, mata lebar memohon ampun. Aku sadar, ini bukan sekadar hantu. Ini arwah terjebak, arwah keluarga itu, arwah-arwah pesugihan, arwah yang ditinggalkan. Anak itu tersenyum-senyum mengerikan dengan gigi tumpul berlumur darah dan berkata, "Sekarang kamu bagian dari kami." Aku meronta, sampai akhirnya aku berhasil menendang tubuh kecil itu. Dia terlampar, lalu menghilang di udara. Aku bangkit, berlari menuju pintu depan. Aku putar knopnya, tidak bisa. Aku dobrak, tetap tidak bisa. Aku menjerit nama Tuhan, mendorong pintu dengan sekuat tenaga, tapi seolah pintu itu mengunci sendiri. Lalu dari belakangku, suara langkah kaki banyak sekali berpasangan, berbarengan, lambat, tapi semakin dekat. Aku menoleh. Seluruh penghuni rumah itu, semua yang sudah mati tragis, berdiri di ruang tamu, tanpa mata, tanpa wajah jelas, hanya tubuh-tubuh yang bergerak seperti boneka rusak. Mereka mendekat, membentuk lingkaran mengurungku. Suara mereka bergema bersamaan, seperti mantra neraka, sampai mati. "Kamu tidak boleh pergi dari rumah ini." Aku mundur sampai tubuhku menempel di pintu. Tanganku mencari handle. Aku menangis sejadi-jadinya, sampai aku tidak tahu lagi harus apa. Dan tepat sebelum mereka menyentuhku, pintu depan terbuka sendiri. Aku langsung terhempas, keluar, menjatuh di teras. Pintu menutup keras di belakangku. Semua suara lenyap. Aku tidak menoleh lagi. Aku berlari-lari tanpa henti. Sampai pagi,
sampai aku tiba di kantor dengan baju basah dan penuh debu. Aku bilang aku nggak mau ke rumah itu lagi. Rumah itu bukan untuk dijual. Tapi bosku hanya tertawa. Katanya aku cuma kecapekan. Dan dia bilang, aku udah kirim Pak Joko buat foto rumah itu. Besok kamu ikut ya, closing deal-nya bagus. Kamu harus bantu. Aku mengguncang kepala. Jangan kirim siapapun ke sana, Pak. Tolong, bosku mendesah. Ram, kamu jangan aneh-aneh. Sudah banyak yang mau lihat rumah itu. Dan malam ini, kamu harus balik. Pembeli pertama mau datang. Hatiku hengker. Aku baru sadar, rumah itu belum selesai denganku. Dan aku sudah memanggil mereka. Aku sudah menjadi bagian dari rumah itu. Dan malam kedua akan segera datang. Langkah kaki itu terdengar menyeret sesuatu. Berat, kasar, seolah tulang atau besi bergesekan dengan lantai. Dan suaranya semakin dekat. Semakin jelas, aku tidak menoleh. Aku tidak berani melihat. Aku cuma berdiri menempel ke pintu depan yang terkunci. Berharap keajaiban terjadi. Nafasku pendek-pendek. Dada sesak seperti ditindih batu besar. Aku bahkan tak berani berkedip. Serat, serat, serat. Tubuh gemetar hebat. Aku menutup mata rapat-rapat. Dalam gelap itu, aku bisa membayangkan sosok yang mendekat. Perempuan pucat itu, anak kecil tanpa mata atau yang lain. Aku menunggu detik itu. Detik saat sesuatu menyentuhku. Namun langkah itu berhenti. Di belakangku, benar-benar proses di belakangku. Udara tiba-tiba dingin menggigit tulang. Aroma amis dan basah menyeruak begitu kuat sampai membuatku mual. Ada jari yang menyentuh bahuku. Panjang, tajam, dingin, perlahan. Jari itu bergerak ke arah leherku. Aku langsung berteriak dan merosot ke lantai, menghindar semampuku tanpa menoleh. Saat tubuhku jatuh, aku melihat sekilas ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Ruang tamu kosong, kursi goyang diam, tidak ada sosok yang menyeret langkah. Namun, jejak kaki berlumpur kini ada tepat di depanku. Jejak itu mengarah dari dapur, menuju tepat ke tempat aku berdiri tadi. Jejaknya besar, seperti telapak orang dewasa. Tapi bentuknya aneh, jari-jarinya terlalu panjang dan bengkok, seolah tulang kaki seseorang telah dipatahkan dan dibiarkan sembuh dalam bentuk salah. Aku mundur sambil merayap ke arah tengah ruangan. Air mata menetes tanpa bisa kucegah. Aku nggak sanggup lagi. Aku nggak sanggup, gumamku pelan. Tapi rasa takut belum selesai. Karena dari arah kamar tengah, tok-tok, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih memaksa. Tok, 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 dan suara itu. Suara perempuan itu, pelan, tapi menusuk jiwa, Mas. Rama, bukain, aku kedinginan. Bukakan, aku kedinginan. Aku menutup telinga sekuat tenaga. Tapi suara itu tetap terdengar di dalam kepalaku. Tok, tok, tok. Aku kedinginan, Le. Aku kedinginan, Nak. Aku menahan napas. Aku tahu aku tidak boleh menjawabnya. Bila aku menjawabnya, aku semakin terikat pada mereka. Aku merayap menuju sofa dan menyembunyikan diri di baliknya. Aku memegang ponsel dan menyalakan senter lagi. Cahaya kecil itu satu-satunya harapan agar aku tidak tenggelam dalam gelap. Aku menunggu sampai ketukan itu berhenti, sampai suara itu menghilang, sampai rumah kembali diam, sepi, sangat sepi. Aku menunduk, memeluk lutut, berharap rasa dingin ini menghilang, tapi justru udara menjadi lebih dingin lagi. Nafas keluar seperti asap saat aku mengangkat kepala. Lampu di lenggit-lenggit berkedip. Sekali, 2 kali, 3 kali. Gelap, semua padam. Hanya cahaya dari senter ponsel yang tersisa. Cahaya kecil itu gemetar bersama tanganku. Aku pelan-pelan menengok. Ke arah dapur kosong, ke arah kamarku. Kosong ke arah kamar tengah. Aku berharap tidak melihat apa-apa. Namun, pintu kamar tengah pelan-pelan terbuka sendiri. Cahaya sentermu menyorot hanya sedikit bagian dalam kamar itu, tapi cukup untuk membuat kulitku merinding sampai ujung kepala. Ada bayangan besar berdiri di tengah ruangan. Bayangan itu tidak bergerak, tidak bernapas, tidak bersuara. Dia hanya berdiri, menunggu. Aku tahu aku harus pergi dari sini. Aku harus keluar, apapun caranya. Aku bangkit perlahan, mencoba berdiri tanpa mengeluarkan suara. Langkah kecil, pelan, menuju pintu dapur yang mungkin mengarah ke belakang rumah. Aku melangkah. 1, 2, tapi tiba-tiba, pintu kamar tengah terhentak terbuka keras. Bayangan itu keluar, berjalan dengan langkah aneh menyeret, seret, serais, dan aku mendengar lagi suara kuku yang menggores lantai. Krik, krik, aku lari secepat mungkin ke dapur. Ternyata benar, ada pintu ke belakang. Aku meraih handle Nia dan menarik kuat terkunci. Aku mengumpat dalam hati. Astaga,
Kenapa semua pintu di rumah ini ngunci sendiri? Aku memukul pintu itu berkali-kali sampai tanganku sakit, tapi pintunya tak bergerak sama sekali. Dari balik bahu, aku mencuri pandang. Bayangan itu sudah jauh lebih dekat. Kini sosoknya terlihat. Jelas seorang lelaki tua, tubuhnya membungkuk, kaki kanannya seperti hancur sehingga dia menyeretnya. Rambutnya kusut panjang ke bawah, mengenakan sarung lusuh yang basah penuh tanah. Matanya kosong, hanya rongga hitam besar seperti terisi kabut. Tangannya membawa sesuatu. Aku melihat lebih jelas. Dia membawa kepala kambing. Kepala itu masih meneteskan darah. Matanya membelalak, lidahnya menjulur keluar. Bau amisnya menusuk hidung. Lelaki itu menatapku dan tersenyum. Senyuman yang terlalu lebar, tidak manusiawi. Lalu dia mengangkat kepala kambing itu dan melemparkannya ke arahku. Aku menjerit dan menunduk. Kepala itu membentur dinding tepat di sampingku, lalu jatuh dengan suara plek menakutkan. Aku berdiri dan berlari kembali ke ruang tamu. Aku harus coba pintu depan lagi. Aku tarik handle-nya, tetap terkunci. Aku memukul pintu itu dengan bahu sampai berkali-kali. Napasku histeris, aku cuma numpang. Tolong bukain, teriakku. Dan saat itu ada suara laki-laki, dewasa, tepat di belakangku. Kalau kamu mau keluar, kamu harus gantikan satu dari kami. Aku menoleh. Kini sosok yang berdiri bukan lagi lelaki dengan kepala kambing, tapi seseorang dengan tubuh lebih besar. Wajah hitam legam seperti terbakar, matanya merah menyala, mencair seperti darah panas. Jeritan tertahan keluar dari tenggorokanku. Dia melangkah satu kali ke arahku. Langkah yang cukup membuat lantai bergetar. Ada harga untuk setiap keinginan. Suaranya berat dan menggema. Apa kamu pikir keluarga ini kaya karena usaha biasa? Mereka menumbalkan darah, menjual jiwa. Sekarang, waktumu membayar. Dia menunjuk dadaku dengan kukunya yang tajam. Aku tidak mau, bisik Yudai. Mendekat, nafasnya seperti bara api panas membakar wajahku. Kamu memanggil kami, kamu yang membuka gerbangnya. Aku gelengkan kepala. Aku nggak tahu. Dia merendahkan tubuh, wajahnya mendekat ke wajahku. Naluri manusia. Ingin menjawab saat namanya dipanggil, dan kamu sudah terambil sejak saat itu. Tangannya terangkat, sayap menggoyak, dan tiba-tiba krit, semua lampu menyala lagi. Sosok itu hilang. Aku jatuh terduduk di lantai. Ruang tamu kembali kosong. Tidak ada kaki berlumpur. Tidak ada kepala kambing. Tidak ada anak kecil. Tidak ada suara. Namun, ada sesuatu aneh di kamar tengah. Aku mendengar suara pintu mengunci dari dalam. Lalu, suara tangisan pelan, seperti suara perempuan. Kenapa kamu tinggalin aku sendiri? Aku tahu, mereka belum pergi. Mereka hanya mengawasi. Aku duduk bersandar, mencoba mengumpulkan keberanian untuk sekadar bernapas. Aku menatap pintu kamar tengah itu. Rumah ini jelas menyimpan sesuatu di dalam sana. Mungkin rahasia keluarga itu. Mungkin rahasia pesugihan yang membuat mereka mati tragis. Mungkin jawaban kenapa arwah itu tidak mau pergi. Aku mengelus wajahku, menghapus air mata yang mengering. Aku harus tahu apa yang terjadi di rumah ini. Kataku pelan, Igam, aku tidak tahu bagaimana memutus ikatan ini. Aku akan menjadi bagian dari rumah itu, dan aku harus bertahan semalam lagi. Aku memegang ponsel, baterainya tinggal 42%. Tidak ada sinyal, tidak ada internet, tidak ada bantuan. Hanya aku dan mereka. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Satu notifikasi muncul. Padahal, aku tidak punya koneksi. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kalau kamu masih hidup, nanti malam kamar tengah akan terbuka. Masuklah, kunci rahasianya di sana. Aku menatap layar itu dengan rasa takut yang lebih besar dari sebelumnya. Jarinya gemetar saat kupegang. Aku membisik pelan pada diriku sendiri. Mau mati atau terseret sama mereka selamanya, aku harus memilih. Dan pilihan itu harus aku ambil malam ini. Aku menatap ke arah pintu kamar tengah. Pelan-pelan, pintu itu bergetar, seolah sesuatu dari dalam sedang tersenyum menungguku. Mendekat perlahan ke pintu bawah tanah itu. Engselnya berdecit pelan setiap kali angin menyusup lewat jendela pecah yang hanya ditutup tirai lusuh. Aku tidak tahu apa yang menungguku di bawah sana. Tapi satu hal yang pasti, apapun yang berjalan di ruang tengah itu sudah mulai mencariku. Aku memegang pinggiran pintu. Jari-jariku gemetar. Pintu itu terasa dingin-dingin seperti logam makam. Aku menelan ludah. Tubuhku kaku, tapi rasa takut jauh lebih besar daripada keinginanku untuk tetap diam di tempat. Jika aku terus di belakang sofa, cepat atau lambat mereka akan menemukanku.
Dan kalau kata bisikan itu benar, giliranmu, Rama, maka aku tidak punya banyak pilihan. Aku mendorong pintu itu perlahan, membuka ruang gelap yang terentang turun beberapa anak tangga kayu. Bau busuk langsung menghantam wajahku. Aku hampir memuntahkan isi perut, tapi aku menahan suara apapun yang cepat membuatku ketahuan. Aku memandangi ke bawah, namun gelapnya pekat seperti menelan apapun yang berani menatapnya. Aku melangkah turun. 1 langkah, 2 langkah, ketiga berdecit nyaring. Jangan sampai mereka dengar, jangan sampai mereka dengar. Aku mengulang dalam hati, tapi langkah-langkah di ruang tengah pelan-pelan bergerak. Seperti segerombolan binatang yang mencium keberadaan mangsanya. Aku buru-buru menutup pintu atas, sangat pelan agar tidak berbunyi, lalu melanjutkan turun dalam. Gulita, begitu kakiku menyentuh lantai bawah, aku merobe-roba dinding mencari saklar. Tanganku menyentuh sesuatu yang lembek seperti kain basah. Aku menahan napas dengan mata terbelalak. Tangan itu kotor, lengket. Aku mengusapnya ke bajuku sambil menahan rasa jijik. Gelap, hening, hanya detak jantungku sendiri yang terdengar. Sangat keras. Aku mencoba menenangkan diri, lalu merogoh saku. Ponselku masih menyala, meski tanpa sinyal. Aku menyalakan mode center, dan seketika aku menyesal, karena cahaya itu menyingkap lebih banyak daripada yang ingin aku lihat. Ruang bawah tanah ini cukup luas. Dindingnya dipenuhi coretan huruf-huruf asing yang tampak seperti campuran Jawa kuno, dan simbol-simbol sekte yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ada lingkaran ritual yang dilukis dengan darah kering. Di pojokan, aku melihat seonggok pakaian yang terlihat seperti seragam sekolah, dengan bercak darah yang sudah menghitam. Bukan hanya itu, ada tubuh. Bukan satu, tapi beberapa badan-badan manusia yang sudah mengering, kulit menempel pada tulang, mata kosong menatap langit-langit, seperti masih hidup. Mulut mereka terbuka, seolah masih berusaha berteriak meminta tolong. Rambut sebagian dari mereka terurai kaku, seperti tertiup angin yang tidak ada di ruang ini. Astagfirullah. Aku tersentak mundur sampai punggungku membentur meja. Meja itu bergeser sedikit, dan sebuah belati dengan ukiran rumit jatuh. Ujungnya hampir mengenai kakiku. Aku membeku. Dari arah atas terdengar suara langkah berat, menyeret, seperti kaki yang tidak lagi utuh. Aku menyalakan senter ke seluruh ruangan, mencoba mencari tempat bersembunyi lagi. Ada sebuah lemari kayu yang sedikit terbuka di sisi kanan. Aku berlari kecil dan segera melompat masuk, menahan napas sambil menutup pintu dari dalam. Beruntung lemari itu kosong, tidak seperti ruangan tadi. Gelap kembali memakan pandanganku. Aku menempel pada dinding belakang lemari, berharap kayu rapuh ini cukup menutupi keberadaanku. Langkah itu turun. 1, 2, kayu tangga berdecit semakin dekat, semakin berat. Suara seretan daging di lantai batu mulai terdengar jelas. Mereka turun, mereka mencari. Aku memejamkan mata. Napasku makin cepat. Aku takut suaranya terdengar keluar. Dari sela lubang kecil di pintu lemari, aku mengintip. Aku menyisal. Lagi, sosok-sosok itu muncul. Satu persatu, kulit mereka pucat, pecah-pecah, penuh goresan. Mata mereka kosong seperti manekin mati. Tapi mereka bergerak-bergerak dengan tujuan yang menakutkan. Dan pemimpin mereka yang berjalan di depan memiliki wajah yang menurutku pernah kulihat pada foto di ruang tamu rumah ini. Laki-laki tua dengan perut buncit, dulu tersenyum lebar di foto keluarga. Tapi wajahnya hancur sebagian, rahangnya terlepas sehingga lidahnya menggantung miring. Bergoyang mengikuti tiap langkahnya. Mereka berdiri di tengah ruangan, tepat di atas lingkaran ritual. Lalu sebuah suara lain muncul. Suara perempuan, berbisik pelan, tapi menusuk telinga. Rama, ora usah ndelik. Kahananmu wis katulis, nyawamu wis diterima. Aku terdiam kaku. Itu bahasa Jawa. Halus, tapi menakutkan. Kondisimu sudah tertulis, nyawamu sudah diterima. Suara itu tidak berasal dari salah satu mayat berjalan. Suara itu berasal dari arah dinding. Dari belakang lingkaran ritual, muncul sosok perempuan mengenakan gaun merah menyala, melayang 1 jengkal dari lantai. Rambutnya menjuntai sampai menyentuh ubin, tapi wajahnya tertutup seperti kabut hitam. Aku tahu ini bukan manusia. Dia mendengus seperti mencium sesuatu. Aku ngerti kowe anak ingka. Suara langkah mereka mendekat. Aku menahan napas, menekan mulutku dengan kedua tangan agar desah ketakutanku tidak terdengar. Lemari bergetar pelan. Kayunya tua, aku takut bicara sedikit saja bisa runtuh. Mereka berhenti tepat di depan lemari. Aku hampir pingsan. Jari-jari membusuk menyusup ke celah pintu, mencoba menariknya. Kayu itu melengkung sedikit, seolah sedang diperiksa kekuatannya. Aku menangis tanpa suara. Tolong ya Allah, tolong.
Namun kemudian, terdengar ketukan keras dari pintu atas. 3 kali, mereka langsung berhenti. Sosok perempuan itu mendesis marah. Gwendolen! Rampang ritual. Ketukan terdengar lagi. Lebih seperti ada seseorang berusaha masuk dari luar rumah. Para penghuni kegelapan itu berbalik dan perlahan naik kembali ke tangga. Satu persatu tanpa suara. Hanya bunyi tulang yang bergesekan. Aku masih membeku. Lemari ini terasa seperti peti mati. Begitu langkah mereka menghilang jauh di atas, aku akhirnya berani bernapas sedikit. Tapi suara ketukan itu masih terdengar, dan suaranya berubah. Seseorang memanggilku dari atas. Bukan seseorang. Suara itu langsung membuatku ingin mati saja. Rama, buka pintunya. Ini Ibuna. Aku membeku. Darahku seakan berhenti, mengalir. Tidak mungkin. Ibuku sudah meninggal. 3 tahun lalu, aku menggenggam senter erat-erat, tangan gemetar hingga hampir mematikannya. Suara di atas merintih, mengetuk pintu lebih keras, lebih memaksa. Nak, ibu kangen kamu. Bukcoken. Ibu pintu. Rama. Ayo. Air mataku jatuh lagi. Aku ingin berlari. Aku ingin keluar dari rumah terkutuk ini. Tapi aku juga tahu, apapun yang mengetuk itu bukan ibuku. Tiba-tiba, suara ketukan berhenti. Sunyi, sangat sunyi. Aku coba menenangkan diri. Mungkin sudah kembali diam. Mungkin kesempatan untuk kabur muncul lagi. Aku membuka pintu lemari sangat perlahan. Kayunya berderit halus, tapi aku pastikan suaranya sekecil mungkin. Langkahku gemetar ketika aku keluar. Di bawah sinar senter, aku melihat sesuatu yang sebelumnya tidak kusadari. Di meja tempat belati jatuh tadi, ada sebuah buku tebal berkulit hitam, tertutup tali merah dan segel lilin yang sudah retak. Aku ragu, tapi rasa ingin tahu mengalahkan ketakutan. Buku itu bisa jadi kunci semua ini. Bisa jadi jawaban kenapa Roro itu menagih. Kenapa aku jadi sasaran. Aku mengambilnya. Berat dan terasa hangat. Saat aku hendak membuka halaman pertamanya, suara rantai tiba-tiba berbunyi dari arah belakangku. Aku menoleh cepat. Di ujung ruangan, ada sebuah pintu besi kecil. Aku tidak melihatnya saat pertama kali turun. Pintu itu bergetar, seolah ada sesuatu di baliknya yang ingin keluar. Aku mundur. Buku di tanganku serasa semakin berat. Lalu, terdengar suara napas. Napas berat, dan sebuah bisikan dari balik pintu. Rama, bantu aku, tolong. Suaranya seperti suara seorang anak kecil. Tangisnya lirih, membuat hatiku bergetar. Aku mendekat tanpa sadar. Seakan magnet menarikku, aku menghapus air mata, mencoba fokus. Aku bicara sangat pelan. Hai, kamu, siapa kamu terjebak? Tak ada jawaban sebentar. Hanya isak. Lalu, aku korban pertama. Aku mematung. Kalau kamu buka pintunya, aku bisa bantu kamu keluar dari sini sebelum mereka kembali mengambilmu. Aku ragu, sangat ragu. Tapi di atas sana, para makhluk itu masih berkeliaran. Dan suara yang menyerupai ibuku masih mungkin menungguku di balik pintu depan. Setidaknya sosok di balik pintu ini terdengar seperti manusia. Aku memutar gagang. Besi terkunci. Anak itu menangis semakin keras. Tolong, sakit sekali. Aku tidak kuat lagi. Aku melihat ke sisi pintu. Ada kunci tergantung, berkarat. Aku ambil cepat, mencoba memasukkannya ke lubang kunci. Tiba-tiba buku hitam di tanganku bergetar, kuat, seperti ada jantung di dalamnya. Segel lilinnya retak lebih banyak. Senterku ikut bergetar, cahaya berkedip-kedip. Saat itulah, aku sadar satu hal. Bayangan di bawah pintu itu bukan bayangan anak kecil. Itu bayangan tangan besar dengan kuku panjang, menggores lantai. Aku mundur cepat, jantung hampir pecah. Tangisan di balik pintu berubah bukan lagi suara anak kecil, melainkan suara nyaring kehausan. Buka, aku mau udara, aku mau udara. Aha. Pintu berguncang hebat, rantainya berbunyi liar. Aku jatuh tersungkur ke belakang sambil menjerit kecil, namun teredam. Rasanya dadaku sesak oleh rasa takut yang aku bahkan tidak tahu bisa dirasakan manusia. Aku merangkak menjauh, pintu itu berhenti bergetar. Tapi aku tahu apapun di baliknya masih mengintai, menunggu aku lengah. Aku berdiri, menatap tangga. Aku harus keluar. Sekarang juga aku mematikan senter agar tidak terlihat. Lalu naik satu langkah demi satu dalam gelap. Nafasku teratur tapi cepat. Darah di tubuhku berdesir seperti seluruh sel berusaha melarikan diri lebih dulu dibanding aku. Saat aku mencapai ujung tangga, aku menempel di balik pintu kayu, mencoba mendengar apa yang terjadi di atas. Hening. Lalu ada suara kursi berayun. Berayun pelan. Di ruang tamu, aku mengintip dari celah kecil. Kursi goyang itu bergerak sendiri, maju mundur. Seperti ada yang duduk di sana tapi tak terlihat.
Dan di depan kursi itu, ada bingkai foto keluarga dengan kaca pecah. Seseorang telah menggores tulisan di dinding menggunakan darah. Hutang belum lunas. Aku menutup mulut, tubuhku gemetar seluruhnya. Aku tahu satu hal, ritual di rumah ini belum selesai, dan harganya, Tangga kayu itu masih bergetar di bawah kakiku, seperti menolak langkahku. Aku menatap kembali ke atas, berharap suara pintu tadi hanya ilusi, tapi tidak. Rumah ini sekarang terasa seperti makhluk hidup yang sedang mengunci mangsanya dan aku tahu mangsa itu adalah aku. Aku memutar tubuh kembali menghadap ruangan gelap yang menungguku di bawah. Senter di ponselku mulai berkedip, baterainya menurun, seperti ikut panik bersamaku. Aku turun lagi satu anak tangga, 2, 3. Setiap pijakan terasa seperti turun ke dalam perut monster. Begitu kakiku menyentuh lantai lembab ruangan bawah tanah, aroma busuk yang menyengat semakin kuat. Aku terbatuk pelan, berusaha tidak menimbulkan suara yang tidak perlu. Dinding-dinding di sekelilingku tampak seperti bergerak, karena simbol yang menempel seakan berdenyut mengikuti ritme napasku. Simbol-simbol kuno itu tidak lagi terlihat seperti tulisan, melainkan tubuh ular berwarna gelap yang melingkar, mengintai, dan siap merayap masuk ke kulitku kapan saja. Aku mengarahkan cahaya senter ke dinding sebelah kanan. Foto-foto keluarga itu semakin jelas kini. Potret ayah, ibu, 2 anak, dan seorang perempuan tua, mungkin nenek mereka, semua tersenyum lebar dalam kebekuan gambar, disusun tak beraturan. Tapi setiap wajah mereka digores, dikerat, dicoret silang seolah seseorang ingin menghapus identitas mereka dari dunia ini. Di salah satu foto aku melihat tulisan yang digores pakai sesuatu yang tajam. Kita sudah membayar. Iya belum? Aku merinding. Iya? Siapa yang belum membayar? Mereka atau aku? Aku melangkah pelan menuju meja ritual di tengah ruangan. Meja itu kokoh, terbuat dari kayu hitam yang retaknya terlihat seperti urat-urat darah. Lilin khas yang sudah meleleh hingga habis masih meninggalkan jejak cairan merah. Tapi aku tahu itu bukan lilin merah biasa. Buku tua itu tergeletak terbuka, seperti menunggu seseorang membacanya. Sisi sampingnya menghitam seperti terbakar, namun isinya masih utuh. Tulisan di kalimat awal sudah aku baca sebelumnya, tentang kesepakatan, tentang penerus, tentang nama yang dipanggil dan menjawab. Aku mengulurkan tangan pelan, menyentuh halaman buku yang kasar, seperti kulit, bukan kertas. Di halaman selanjutnya, aku membaca huruf-huruf yang tampak ditulis dengan darah segar. Jika penerus menjawab panggilan, ia akan terikat. Tak ada jalan kembali, kecuali darah pengganti. Aku menelan ludah yang terasa sepet-sepet. Jadi, ketika aku menjawab panggilan itu di telepon tadi, aku secara tidak sadar telah menyetujui sesuatu yang seharusnya tidak pernah kusentuh. Di pojok buku ada gambar lingkaran ritual, persis seperti yang kulihat di lantai tadi. Di bawah gambar itu ada nama-nama penerus sebelumnya yang semuanya dicoret, terkecuali satu nama terakhir yang belum dicoret dan belum lengkap. Rama, titik kosong menunggu untuk diisi. Seakan buku itu hanya menunggu momen ketika jiwaku benar-benar masuk ke dalam jeratnya. Aku tidak mau ini. Aku tidak memilih apapun. Aku berbisik, meski suara itu terasa sia-sia. Aku mundur satu langkah, tapi tumitku menyenggol sesuatu yang keras. Aku menoleh. Senterku menyoroti kerangka manusia yang terikat rantai tadi. Tangan dan kakinya tercekik oleh besi berkarat. Tengkorak sedikit retak. Tembusan di bagian kening membuatku yakin ia mati dengan sangat menyakitkan. Catatan kecil tergantung dari rantai. Kami salah memilih. Jangan sampai kamu juga jadi bagian kami. Aku mengambil catatan itu, namun talinya koyak, membuat kertasnya jatuh dan melayang ringan sebelum menyentuh lantai. Aku hendak memungutnya ketika tiba-tiba terdengar suara dari arah atas. Dum dum dum, seperti seseorang menendung-nendang pintu dengan kekuatan penuh. Aku terkejut, hampir menjatuhkan ponsel. Cahaya senter bergoyang liar, menimbulkan bayangan tak wajar di dinding. Suara itu berhenti sejenak, lalu berubah menjadi langkah tergesa dan seretan seperti sebelumnya. Aku tahu, mereka kembali mencariku. Aku menatap pintu atas, ada celah kecil yang menunjukkan siluet sesuatu melewati ruang tengah. Napasku memburu. Aku harus bergerak. Aku tidak bisa hanya berdiri di sini menunggu mereka menemukan aku. Aku memindai ruangan lagi. Selain lemari tua dan pintu kecil berantai yang sebelumnya kuabaikan, ada terowongan sempit di sisi kiri ruangan, hampir tertutup kain lusuh yang menghitam. Aku tidak melihatnya tadi, mungkin karena begitu fokus pada buku dan kerangka. Aku berjalan mendekat. Terowongan itu tampak seperti lorong pemakaman kuno, cukup rendah sehingga aku harus menunduk untuk masuk. Tanahnya basah, menyisakan jejak-jejak seperti bekas tarikan tubuh manusia.
Aku menelan rasa takut dan melangkah masuk. Setiap sentimeter ke dalam lorong itu membuat tubuhku terasa semakin dingin. Udara di dalamnya tergantung berat, seperti ada yang bernafas bersamaku. Juga ada bau amis, bau darah. Aku merayap pelan, menyorot senter ke depan. Lorong itu tampaknya memanjang jauh, mungkin menuju sisi lain rumah yang tak terduga. Lalu aku melihat sesuatu di ujung sana. Cahaya merah redup seperti bara api. Aku ragu sejenak, tapi suara langkah di belakangku memaksa aku untuk tetap maju. Aku mendekat ke cahaya itu, dan aku menyadari tempat baru ini bukan sekedar ruang tambahan. Dindingnya dipenuhi ukiran wajah-wajah yang meraung kesakitan. Mulut terbuka seakan menjerit. Ukirannya seperti hasil pahatan di kuburan kuno, namun jauh lebih mengerikan karena seolah mata mereka mengikuti langkahku. Dalam cahaya merah itu, aku melihat tungku besar menyerupai altar pembakaran. Di sekelilingnya ada botol-botol kaca berisi cairan gelap darah segar, mungkin dari hewan atau manusia. Ada tekstil dari kulit dan rambut manusia yang dijadikan hiasan ritual. Aku berdiri terpaku, mulutku kering. Kemudian aku melihat sesuatu yang membuat kakiku hampir lumpuh di atas altar. Ada foto ibuku, bukan foto biasa. Dia tampak memakai pakaian yang sama saat kecelakaannya terjadi 3 tahun lalu. Rambutnya masih berantakan seperti ketika terakhir kali aku melihatnya di ruang jenazah. Mata pada foto itu mengikutiku. Di bawah foto itu ada tulisan gores kasar, utang, keluarga belum lunas, keturunan harus membayar. Aku mundur beberapa langkah sampai punggungku menabrak dinding lorong. Air mataku mengalir deras tanpa bisa kutahan. Aku berbisik, Ibu tidak ada hubungannya dengan ini. Kenapa mereka menyeret aku juga? Suara detak jam terdengar entah dari mana. Cepat, tak ritmis, seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tidak bisa kuhindari. Aku menatap lantai dan menemukan garis. Lingkaran besar terukir di sekeliling tungku. Di tengah lingkaran, ada kotak kayu kecil dengan ukiran huruf Jawa, Daru sing teka, ora bisa bali tanpa nyowo. Kutukan yang datang, tak bisa kembali tanpa nyawa. Aku menggigil. Tangan gemetar saat membuka kotak itu. Tidak. Ada segenggam rambut yang masih ada kulit kepalanya. Aku memuntahkan sedikit cairan di mulutku dan sebuah cincin yang kukenal. Cincin yang pernah dipakai ayah sebelum ia tiba-tiba menghilang tanpa kabar bertahun lalu. Aku hampir jatuh terduduk. Mereka, keluargaku, ternyata mempunyai hubungan dengan tempat ini sejak lama. Mulutku bergetar saat berbisik pelan. Aku tidak mau jadi bagian ini. Aku tidak mau. Dari belakangku terdengar suara napas berat. Aku menoleh cepat. Sosok perempuan bergaun merah tadi berdiri di ujung lorong. Rambutnya menjuntai menutupi wajah. Tubuhnya melayang, perlahan mendekat Sawis Kapili. Rama, suaranya bergema seperti datang dari ribuan tengkorak Chaosing Kudu Narusek. Aku tidak mau! Aku menjerit meskipun suaraku lemah. Dia berhenti tepat beberapa langkah di depan. Rambutnya tergerai pelan, memperlihatkan sedikit bagian wajah yang hancur. Gigi tajam mencuat dari bibir sobeknya. Lalu dia tersenyum. Hatimu kangen ibumu kan? Katanya. Suaranya berubah lembut tiba-tiba. Dadaku mencubit rasa sakit. Jangan sebut ibu. Dia mendekat satu langkah lagi. Yan kau melu aku. Yan kau narusake ritual iki. Aku bakal ngembaliya ke ibumu. Ibu bakal urip maneh. Aku menatapnya tidak percaya. Tawaran itu seperti racun yang dikemas dalam madu. Karena tak mungkin seseorang yang sudah mati bisa kembali tanpa harga yang jauh lebih mengerikan dari kematian itu. Sendiri, aku menggeleng pelan. Aku tidak akan biarkan kalian memakai aku. Dia tertawa, pelan tapi memecah jiwaku. Sampeyan wis melu, janji wis dijabi. Dengan gerakan cepat, dia mengulurkan tangan panjangnya ke arahku. Aku mundur tergesa sampai terantuk kotak di tengah altar sehingga kotak itu jatuh. Dan isinya, burst. Cincin ayah bergulir ke ujung lingkaran ritual dan berhenti di sana. Berkilau dalam cahaya merah, sosok perempuan itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dinding lorong bergetar keras dari tanah. Mangkiol tonggen-tonggen pucat yang meraih kekitu. Aku terjatuh. Senter menabrak lantai dan cahayanya melesat liar menyinari dinding penuh wajah jeritan. Aku menendang, meronta, tapi pegangan tangan itu dingin dan kuat. Perempuan bergaun merah itu mendekat lebih cepat. Rambutnya melayang seperti air di dalam kolam hitam. Waktumu wis tekan. Suara langkah terdengar dari arah ruangan depan lorong. Berat, menyeret, semakin dekat. Mereka datang. Semua datang menagih. Aku menjerit sekuat yang bisa. Berharap seseorang, siapapun, mendengarkan. Aku tidak mau mati di sini. Tolong. Tangan-tangan di kakiku semakin kuat menarikku ke dalam lingkaran. Jika aku masuk lingkaran itu, aku tidak akan kembali sebagai manusia.
Aku menoleh ke arah cincin ayah, satu-satunya benda yang menyisakan harapan kecil bahwa ayah mungkin dulu juga berjuang keluar dari tempat terkutuk ini. Dengan tenaga yang tersisa, aku meraih cincin itu dan menggenggam erat. Tiba-tiba altar merah padam, seluruh cahaya menghilang. Gelap total, dan dalam gelap itu, suara ibu pelan patah, "Rama, Larina, jangan ikut mereka." Aku masih bisa merasakan dingin tangan-tangan itu di kakiku. Meski kini kakiku sudah melangkah bebas di jalan tanah depan rumah. Nafasku memburu, jantungku seperti hendak pecah dari dalam dada. Udara malam yang lembab menusuk paru-paru. Tapi aku tidak peduli. Yang penting aku menjauh dari rumah itu. Aku tidak menoleh sedikit pun. Aku tidak akan memberikan mereka kesempatan untuk melihat wajahku lagi. Keringat bercampur air mata. Aku hanya terus berlari tanpa arah. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku lari. Mungkin 5 menit, mungkin 1 jam. Aku hanya tahu satu hal, aku hidup. Atau aku mengira begitu. Ketika akhirnya kakiku berhenti, aku menyandarkan diri pada tiang listrik. Lututku gemitar, suaraku tercekat. Aku mencoba menenangkan napas, sembari memastikan aku benar-benar ada di luar. Udara segar, jalanan sepi, lampu-lampu rumah penduduk tampak jauh di depan. Aku merasa selamat. Namun ketika aku menoleh ke belakang, rumah itu tidak lagi terlihat. Yang ada hanya kebun kosong gelap dan pepohonan tinggi. Aku bingung, seharusnya rumah itu ada tepat di ujung jalan tanah tadi. Tapi kini hilang begitu saja. Seperti aku baru saja keluar dari dunia lain yang tidak eksis di peta manusia. Aku mencoba menalar. Mungkin aku terlalu panik. Mungkin aku berlari terlalu jauh. Aku menenangkan diri sendiri. Meski hatiku tidak percaya sepatah pun kata kotaku. Aku merogoh kantong, mengambil ponsel. Layar menyala. Jaringan kembali ada. Aku bisa menghubungi seseorang, siapa saja. Aku menekan kontak Pak Kuncen dulu. Nada 1, 2, 3. Halo, Mas. Suara di seberang terdengar berat serak, seperti bukan suara manusia yang utuh. Aku terpaku. Suara itu terlalu mirip dengan suara yang memanggilku di rumah tadi. Aku matikan segera panggilan itu. Dengan tangan gemetar, aku menelepon bosku. Dia harus tahu aku tidak bisa melanjutkan tugas ini. Nada sambung lagi. Lama, sampai akhirnya terdengar suara familiar. "Rama, kok kamu nelpon malam-malam gini?" "Bos, saya nggak bisa jual rumah itu. Ada sesuatu yang..." Suaraku terpotong oleh isak kecil yang ingin keluar, tapi ku tahan. Hei, kamu tenang dulu." Bos menimpali dengan nada santai. "Terlalu santai untuk keadaan seperti ini. Kamu kan baru malam pertama. Keluarnya besok juga bisa. Jangan lebay." Aku menghela napas. Kesal sekaligus takut. "Bos, saya hampir mati tadi." "Rumah itu bukan rumah biasa." "Ada." Bos memotong. "Rama, kamu dengar saya baik-baik. Kamu harus balik ke rumah itu." Tugas kamu belum selesai. Foto-fotonya belum kamu kirim. Video dokumentasinya belum ada. Kamu dibayar untuk itu." Aku ingin marah. Aku ingin mengumpat. Tapi kata-kataku tercekat, "Bos, mereka mau saya. Mereka memanggil nama saya. Mereka," namun bosku malah tertawa kecil, dingin. "Ya, kalau kamu sudah menjawab panggilannya, ya harus kamu selesaikan sampai akhir kan?" Aku terdiam. Suara bosku berubah lebih rendah, dalam, seperti bukan suara manusia. "Kamu milik rumah itu sekarang, Rama." Aku menutup telepon secepat mungkin. Tiba-tiba, jalanan yang tadinya sepi mendadak gelap. Semua lampu mati serentak. Bahkan bintang di langit seperti lenyap. Aku kembali panik. Aku melangkah mundur perlahan. Di depan sana, sesuatu melangkah keluar dari gelap. Siluet tubuh tinggi, kurus, berpakaian lusuh, wajah menganga. Mereka berjalan pincang menurut kaki. Mata mereka hitam, kosong, kulit seperti membusuk. Tapi mereka bergerak seolah tidak pernah mati. Ada anak kecil dengan kepala separuh hilang. Perempuan tanpa rahang. Darah mengalir sampai dada. Pria berkepala remuk, aku pernah melihat gambarnya di ruang bawah tanah. Mereka adalah keluarga itu. "Giliranmu, Rama." Suara mereka bergema sebagai satu. Seperti mulut yang berbeda, tapi satu jiwa. Aku mundur dan terjatuh di tanah. Mereka semakin dekat. Seretan kaki terdengar mengoyak tanah. Dan udara dingin mereka menusuk wajahku seperti angin dari dalam kuburan. Aku ingin menjerit, tapi suara tidak keluar. Mereka berhenti tepat di depan wajahku. Aku menatap mata kosong itu. Mereka menunduk, seolah sedang mengamatiku. Perempuan tanpa rahang maju mendekat, mencoba berbicara. Tapi suara yang keluar hanya erangan dan darah yang menetes ke tanah. Laki-laki berkepala remuk itu berbicara menggantikannya. "Kamu menjawab panggilan kami. Nama kamu sudah kami sebut.
Kamu telah datang. Kamu adalah penerus kami. Aku menggeleng lemah. Tidak. Aku hanya kerja. Aku tidak tahu. Tidak perlu tahu, kata sosok anak kecil dengan suara yang terlalu dewasa. Yang penting kamu menjawab. Mereka mengarahkan tangan ke arahku. Aku menjerit, menepis tangan-tangan dingin itu, memaksa tubuhku berdiri. Aku lari menyusuri jalan, tanpa peduli ke arah mana, namun semakin jauh aku berlari. Semakin aku menyadari sesuatu, aku tidak semakin menjauh dari rumah. Aku justru semakin mendekatinya. Lingkungan berubah. Kebun kosong tadi kembali terlihat. Rumah itu muncul lagi, berdiri kokoh tepat di depanku, seolah menungguku dari tadi. Aku berhenti. Tubuhku gemetar. Mulutku kering. Rumah itu, yang kurasa sudah kutinggalkan jauh sekali, kini tepat di hadapanku seperti aku tidak pernah pergi. Pintu depan rumah terbuka perlahan. Cahaya merah menyala dari dalam, dan di ambang pintunya berdiri sosok perempuan bergaun merah. Wajahnya pecah, rambut menjuntai menutup sebagian wajah. Dia tersenyum lebar, senyum yang tidak menunjukkan kebahagiaan, tapi lapar. Dia melambaikan tangan pelan. Ayo mulih, Rama. Oma Hiki wes nunggu kowe. Aku mundur. Rasa takut hampir membuatku pingsan. Tidak, aku tidak akan masuk sana lagi. Perempuan itu tertawa pelan, terdengar seperti gelas pecah jutaan kali. Kowe wis ora duwe pilihan. Dari dalam rumah, terdengar ribuan tangan bertepuk. Ribuan suara memanggil namaku bersamaan. Rama, Rama. Rama, aku memalingkan wajah dari rumah. Ingin lari lagi, tapi langkahku berhenti sendiri. Kakiku terkunci di tanah, seolah tanah memegangku seperti tangan tak terlihat. Aku menatap jalan. Di ujung sana, aku melihat seseorang berdiri. Siluetnya samar, namun aku bisa mengenalinya. Bentuk tubuhnya, rambut, cara berdirinya. Ibu, aku hampir terjatuh lagi melihat sosok itu jelas sekarang. Ibuku, dengan pakaian yang sama saat kecelakaan. Wajahnya pucat, tapi matanya masih seperti dulu. Hangat memanggilku, Ramana. Eyop, suaranya pelan, tetapi cukup jelas untuk menusuk langsung ke hatiku. Aku memanggil, hampir menangis, Bu. Ibu, balik lagi. Ibuku tersenyum, mengulurkan tangan. Ayo, nak, ikut ibu. Kita harus pulang. Mereka sudah menunggu kamu. Aku berhenti bernapas. Mereka? Siapa mereka? Ibuku melangkah ke arah rumah, bukan menjauh. Senyum hangatnya berubah menjadi senyum kelam perlahan. Kulit wajahnya sobek menunjukkan daging merah di baliknya. Matanya menghitam. Suaranya berubah serak. Kamu harus bayar, Rama. Keluarga kita belum selesai. Aku mundur. Panik. Ibu. Tidak. Bukan ibu. Bukan begitu. Dia berhenti. Lalu berkata dengan suara paling mengerikan yang pernah kudengar. Kamu milik kita. Saat dia melompat ke arahku dengan cepat tak wajar, aku menutup mata, memeluk tubuhku sendiri, menjerit sekuat yang bisa. Dunia gelap lagi. Semuanya menghilang. Aku merasa jatuh dalam kekosongan. Lalu, aku membuka mata. Aku berada di kamar tidurku di kosan. Pagi hari, cahaya matahari masuk. Lewat jendela, suara kendaraan lalu lalang biasa terdengar dari jalan raya. Aku terduduk, napas tercekat, keringat mengucur deras. Aku melihat sekeliling kamar. Tidak ada rumah. Tidak ada sosok perempuan. Tidak ada ibuku. Tidak ada darah. Semua mimpi? Tanyaku pada diri sendiri sambil memegang kepala. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin itu hanya mimpi buruk. Aku terlalu capek sehingga halusinasi. Aku kembali pulang semalam dan otakku menolak mengingat. Ya, mungkin begitu. Aku berdiri mendekati cermin di sudut kamar. Aku melihat wajahku sendiri. Mata sembab, rambut berantakan, tapi aku hidup. Aku menyentuh wajahku, mencoba merasakan realita, berusaha percaya ini dunia normal. Namun saat aku menurunkan pandangan, di refleksi cermin, ada noda tanah kering di kakiku, tanah rumah itu, dan di lengan kiriku, ada bekas cakar panjang, 3 garis dalam yang masih merah. Aku membeku, perlahan, di belakangku di dalam cermin. Aku melihat sosok perempuan bergaun merah, berdiri tepat di belakangku, senyum lebih tempes. Ia berbisik di telingaku, Wayahe, Rama, kowe wes dadi, bagian, Oma Hiki. Aku terpaku, mataku membesar, mulutku terbuka tanpa suara. Perempuan itu mengangkat tangan, dan dengan jari yang patah bengkok, ia menulis di cermin, kamu milik kami nanti malam. Bayangannya menghilang, tapi tulisan itu tetap ada, dengan goresan darah. Aku mulai mengerti, aku tidak pernah benar-benar lolos. Mereka menginginkan aku, dan mereka tahu di mana aku berada. Akhirnya aku sadar satu hal, ketika aku menjawab panggilan itu, aku sudah menandatangani nasibku, dan besok mungkin terlalu terlambat.
Aku kembali ke kantor dengan tubuh gemetar. Keringat dinginku belum juga berhenti sejak aku keluar dari rumah terkutuk itu. Aku merasa seperti sedang membawa sesuatu bersamaku, bukan barang, tapi tatapan. Ada yang mengikuti punggungku sejak aku melewati pagar rumah itu. Begitu aku menginjak kantor, suasananya berbeda. Biasanya ramai suara telepon dan orang berlalu lalang menawarkan rumah. Tapi kini sepi, hening, bahkan terdengar suara detak jam yang biasanya nggak pernah kupedulikan. Rama, kamu kan? Masya Allah, pucat amat mukamu. Itu suara bosku Pak Hendro. Dia berdiri di pintu ruangannya. Wajahnya tampak khawatir. Tapi entah kenapa, kekhawatiran itu terasa palsu. Seperti seseorang yang hanya berusaha terlihat peduli. Apa yang kamu lihat di sana? Aku duduk di kursi depan mejanya. Aku butuh beberapa detik hanya untuk mengumpulkan napas, Pak. Saya nggak bisa jual rumah itu. Saya nggak akan pernah bisa. Rama, itu masih penuh kematian. Dietarium. Tidak memotong. Tidak mengejek seperti biasanya. Aku lanjut bicara. Semua penghuni sebelumnya meninggal tragis, Pak. Mereka bukan cuma mati. Mereka diseret. Mereka dikurung. Dan saya Suara tercekat di tenggorokanku. Aku benar-benar hampir mati di sana. Akhirnya aku berkata, pelan tapi yakin, saya resign. Mulai sekarang, saya nggak mau urusan sama rumah itu lagi. Beberapa detik hening. Pak Hendro hanya menatapku, lalu tersenyum. Senyum kecil, tapi makin lama, senyum itu melebar. Terlalu lebar, tidak manusiawi. Aku refleks mundur sedikit dari kursi. Wajahnya berubah pelan-pelan. Mata hitam. Bukan pupilnya saja, tapi seluruh bagian bola matanya hitam pekat, seperti tinta hitam yang menelan cahaya. Suaranya terdengar berat, bergema aneh. Bagus, Rama. Kelabik, kamu saja yang jadi penjaga barunya. Aku langsung berdiri. Panik. Namun saat itu juga, pintu ruangannya menutup keras sendiri. Tidak hanya menutup, mengunci. Aku tarik handle pintu berkali-kali, tapi tidak bergeming sedikit pun. Pak, buka pintu. Pak Tola. Aku menendang pintu. Keras, tapi tetap tak bergeming. Suara napas Pak Hendro makin berat. Terdengar seperti sesuatu yang sedang bangkit di dalam dirinya. Aku menoleh perlahan. Dia tidak lagi berbentuk manusia sepenuhnya. Kulit wajahnya mulai retak, seperti retakan porselen. Dari celah itu, muncul warna hitam berasap. Alurnya mengikuti urat wajahnya. Tulang dagunya memanjang, menajam, seolah rahangnya dipatahkan dan dipaksa turun. Aku mundur sampai punggungku menempel ke pintu. Lututku lemas. Apa yang terjadi sama Bapak? Dia hanya tertawa pelan. Suaranya seperti bisikan banyak orang dalam satu tubuh. Kamu menjawab panggilan mereka. Itu artinya kamu sudah dipilih. Aku bukan lagi air mata takut, tapi air mata putus asa. Kenapa saya? Saya cuma kerja, Pak. Saya cuma cari rezeki halal. Dia mendekat, langkahnya tidak menapak lantai melayang. Setiap gerak kepalanya seperti melengkung aneh, patah di berbagai sisi. Tangannya yang tadi manusia biasa, kini berubah kurus dengan yari-yari panjang dan kuku hitam tajam. Rumah itu butuh penerus, dan kamu sudah dianggap Keliuaga. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, muncul sosok, lalu satu lagi, dan satu lagi. Siluet-siluet gelap, merayap dari dinding, dari balik lemari, dari bawah meja. Wajah mereka samar, tapi aku bisa mengenali beberapa ciri. Anak kecil dengan mata bolong, perempuan tanpa rahang, pria yang tengkoraknya pecah. Mereka penghuni rumah itu. Mereka kini ada di kantor ini. Suara mereka menggema di seluruh ruangan, tumpang tindih. Namun semua mengatakan hal yang sama. Kamu milik kami. Aku menjerit histeris dan menumbuk pintu sekuat tenaga. Suaraku parau, napasku tersengal. Namun tidak ada yang mendengarkan. Kantor ini seolah telah dipisahkan dari dunia nyata. Aku menoleh lagi. Pak Hendro mengulurkan tangannya. Sekarang tangan itu lebih mirip cakar. Aku tak tahu kekuatan dari mana aku bisa menepisnya dan berlari ke bawah meja. Semuanya kacau. Ruangan bergetar. Lampu-lampu padam satu persatu. Gelap total. Aku hanya bisa mendengar. Langkah-langkah menyeret itu mendekat lagi. Sama seperti yang kudengar di rumah. Ra'ama, aku berdoa lagi. Doa apapun, tak peduli. Tiba-tiba hening. Gelap masih sama. Tapi suara mereka hilang. Aku menelan ludah. Perlahan aku menggerakkan tubuhku keluar dari kolong meja. Cahaya muncul sedikit. Cahaya pagi. Aku berada di luar. Aku berdiri di trotoar. Tepat di depan gedung kantor. Orang-orang lalu lalang seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang berubah. Aku menatap ke kaca gedung. Aku ada di pantulan. Tapi yang berdiri di dalam gedung bukan aku. Itu aku versi lain matanya.
Wajahnya pucat, senyum kecilnya semakin melebar pelen-pelen. Aku merinding sampai tulang. Aku coba lari, langkahku tergesa. Aku mencari orang yang kukenal. Aku ingin bicara dengan siapa saja yang bisa menarikku keluar dari mimpi buruk ini. Namun setiap orang yang kulalui berhenti bicara, menoleh ke arahku, menatapku kosong. Aku makin panik dan lari semakin cepat. Mas Rama, aku terhenti seketika. Suaranya tepat di belakang telingaku, pelan, halus, tapi jelas. Aku menoleh perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Langkahku semakin cepat. Aku berlari tak tentu arah hingga ke sebuah perempatan. Napasku memotong-motong paru-paru. Kakinya gemetar tak kuat menahan tubuhku. Aku bersandar ke tiang lampu merah. Aku mencoba mengambil napas. Lalu aku melihat semua orang yang lewat menoleh ke arahku. Semuanya, mulut mereka bergerak bersamaan, tanpa suara. Tapi aku bisa membaca gerakan bibirnya. Selamat datang, penjaga baru. Aku jatuh berlutut, merasa seluruh dunia runtuh di sekelilingku. Aku mengambil ponselku dengan tangan gemetar. Kamera depan otomatis aktif. Dan di sana, wajahku berubah. Mataku menghitam. Sama seperti Pak Hendro. Sama seperti siluet di rumah itu. Aku menjatuhkan ponsel dan mundur. Aku sudah bukan manusia lagi. Aku lihat ponsel itu lagi. Layarnya retak. Tapi aku masih bisa melihat pantulanku dan suaraku sendiri. Tapi terasa bukan milikku. Sekerong kamu, bagian dari kami. Aku menutup telinga, memejam mataku. Tapi suara itu tidak berhenti. Justru semakin banyak yang berbicara dalam kepalaku. Jeritan, rengekan, tawa, semuanya berbaur. Aku memohon, tolong, siapapun, tolong. Namun tidak ada jawaban, hanya bisikan lain yang semakin dekat. Kamu tidak sendiri lagi. Keluarga menunggu. Aku berdiri perlahan. Tubuhku bergerak sendiri. Kakiku melangkah tanpa aku perintah. Aku berjalan kembali ke rumah itu. Rumah yang telah menandai namaku. Setiap langkahku terasa seperti rantai tak terlihat yang menarikku kembali ke sana. Rumah itu kini bukan lagi rumah kosong. Lampunya menyala semua. Pintu depannya terbuka lebar, seolah menyambutku. Di dalam, siluet-siluet itu sudah berbaris, menunggu, dan di tengah, Pak Hendro berdiri dengan bentuk manusia normal seperti dulu. Tersenyum ramah, seolah tak terjadi apa-apa. Selamat datang kembali, Rama. Aku ingin lari, ingin menolak, ingin berteriak. Tapi mulutku mengucap hal berbeda. Kalimat yang bukan dari pikiranku, saya pulang. Pak Hendro mengangguk puas. Lalu gelap menyelimuti semuanya. Aku tidak tahu berapa lama aku pingsan. Ketika aku membuka mata lagi, aku duduk di ruang tamu. Di depan wajahku ada cermin tua. Dan aku melihat seseorang yang tersenyum padaku. Padahal aku tidak tersenyum. Aku coba berdiri, tapi kakiku terasa terikat. Aku melihat ke bawah, kakiku benar-benar terikat. Dengan rantai, cermin di depanku berbisik, bibir pantulan bergerak sendiri. Aku adalah kamu, dan kamu adalah kami. Dan suara itu terus mengulang. Terus, hingga aku tak tahan lagi, aku menjerit, namun tidak terdengar apa-apa. Jeritanku hanya menggema di dalam kepalaku sendiri. Aku akan mati di sini. Atau lebih buruk, aku akan hidup selamanya. Sebagai bagian dari rumah ini, sebagai penjaga baru, sebagai saksi pesugihan. Dan sekarang, jika kamu mendengar ceritaku ini, jika kamu mengingat namaku, kalau suatu saat kamu mendengar bisikan lembut memanggil, Mas Rama, jangan pernah menjawab. Karena kalau kamu menjawab, rumah itu akan mencarimu. Dan kamu akan jadi penerus kami berikutnya. Aku sudah tidak bisa melarikan diri. Kini giliranku menanggung.